Bagian ini mengupas tentang probabilitas dan distribusi normal. Apa tujuannya? Setelah mempelajari bagian ini, kita akan dapat menggunakan unit tabel normal untuk menemukan proporsi atau probabilitas untuk nilai z-score yang tertentu atau spesifik. Kemudian, sebaliknya juga dapat menemukan lokasi z-score untuk proporsi tertentu. Jadi ketika ada nilai z-score, kita dapat menemukan proporsinya, begitu juga sebaliknya jika ada proporsinya, kita akan dapat menemukan z-score-nya. Sebelum beranjak lebih jauh, mari kita ingat-ingat lagi materi sebelumnya mengenai distribusi normal. Ya. Distribusi normal itu berbentuk simetris. Dengan frekuensi tertinggi ada di bagian tengah, dan frekuensinya menurun ketika menuju ke titik ekstrim. Nah, ini didefinisikan dengan persamaan, nanti kita lihat di gambar 6.3 ya. Dan dapat digambarkan dengan proporsi daerah yang terdapat dalam tiap bagian distribusi. Nah, z-score ini juga digunakan untuk mengidentifikasi bagian dari distribusi frekuensi tersebut. Oke, mari kita lihat gambar 6.3 untuk mengingat kembali ya mengenai distribusi frekuensi. Ini adalah gambar dari distribusi normal. Persamaan di sisi kanan ini adalah persamaan untuk mendefinisikan distribusi normal tersebut, ya. Nah, kita tidak akan membahas lebih jauh tentang persamaan ini. Yang penting diingat adalah bentuknya yang simetris dengan satu titik puncak dan frekuensi yang menurun di kedua sisinya. Ingat juga lambang ini kan? Ini merupakan lambang untuk rata-rata populasi dan ini adalah lambang standar deviasi untuk populasi. Mari kita lihat gambar berikutnya. Gambar berikutnya ini menunjukkan luas daerah dalam distribusi normal berdasarkan standar deviasinya. Jadi daerah dari rata-rata ke satu standar deviasi itu seluas 34,13% dari seluruh area distribusi. Dari satu standar deviasi ke dua standar deviasi itu seluas 13,59%. Dan di atas dua standar deviasi itu seluas 2,28%. Ingat ya, karena distribusi normal ini simetris, maka luas daerah di sisi kanan ini sama persis dengan di daerah kiri. Dan istilah luas daerah ini juga sama artinya dengan banyaknya anggota populasi di daerah itu. Jadi anggota populasi yang berada di 0 sampai 1 standar deviasi itu sebanyak 34%, 34,13% dari seluruh anggota populasi. Di bagian ini 13,59, di bagian ini 2,28%. Ya, bisa kita perhatikan bahwa di bagian tengah persentasenya tinggi dan kemudian menurun. Dan hanya sedikit sekali anggota populasi yang berada di daerah ekstrim. Ya. Karakteristik dari distribusi normal ini selalu sama ya, bagian kanan dan bagian kiri. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang z-score kan? Nah, kita bahas bahwa z-score ini mendefinisikan bagian distribusi, oleh karena itu bagian proporsi daerah tadi juga berlaku untuk semua distribusi normal. Berapapun rata-ratanya, berapapun standar deviasinya. Ya, untuk memahami konsep-konsep ini kita coba lihat contoh soal berikut. Contoh soal 62 ini dari halaman 167. Ya, kita baca. Distribusi populasi dari ujian masuk perguruan tinggi di Amerika yang dikenal dengan nama skor SAT atau singkatan dari Scholastic Aptitude Test atau Scholastic
assessment test merupakan distribusi normal dengan mu sebesar 500 dan sigma sebesar 100. Dengan informasi ini, berapa peluangnya kita memilih seseorang yang memiliki skor lebih besar dari 700? Ya. Kalau kita tulis dalam notasi statistik, jadinya P dalam kurung X lebih besar dari 700. Untuk memudahkan kita memahami soal ini, yang pertama itu selalu gambar dulu distribusinya. Selalu buat dulu gambar. Nah, dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa mu-nya tadi 500, deviasinya 100, lalu yang ditanyakan adalah yang lebih besar dari 700. Nah, kita bisa lihat bahwa 700 ini adalah posisi yang sama dengan z-score 2. Karena deviasinya 100, berarti titik 700 ini sama dengan z-score 2. Oleh karena itu, kalau kita ingat ya gambar 64 tadi, ya, kita ingat gambar ini, kita lihat bahwa di atas z-score 2 itu proporsinya sebesar 2,28%. Jadi jawabannya adalah 2,28%. Ya. Nah, kalau kita lihat grafik tadi, gambar 6.4 tadi, kan hanya sedikit proporsi z-score yang bisa kita tampilkan dalam grafik, ya kan? Yang ini loh. Nah, ya kan hanya sedikit yang bisa kita tuliskan di dalam grafik, tidak mungkin kita tulis semuanya. Oleh karena itu, daftar z-score itu ditulis juga secara lengkap di dalam tabel. Tabel unit normal yang disediakan dalam Appendix B tadi. Appendix B, tabel B1. Ya. Nah, mari kita buka ibu kita ya. Saya berikan contoh. Ini cover depan ya. Dari ibu kita, lalu dari sini sebelah kiri ini kita cari ke bawah Appendix B, Statistical Tables. Nah, ini adalah tabel yang kita cari, ya. Tabel yang kita perlukan. Ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke slide. Nah, saya akan menjelaskan cara menggunakan tabel B1 itu. Ya. Di dalam tabel itu ada 4 kolom, yaitu A, B, C, dan D. Kolom A yang paling kiri. Ya. Ini menunjukkan angka z-score. Kemudian kolom B untuk proporsi badan atau body. Kolom C itu untuk proporsi ekor atau tail. Dan kolom D itu menunjukkan proporsi between atau rata-rata di antara rata-rata dan Z. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu titik Z-nya, misalkan titik Z-nya ada di sini, ya, ini Z yang sama, maka daerah dalam distribusi itu dapat kita bagi dua. Bagian yang besar dan bagian yang kecil. Yang dimaksud dengan badan itu adalah bagian yang berwarna ini. Jadi bagian yang paling besar. Bagian ini menunjukkan proporsi badan untuk z-score tersebut. Sementara untuk
titik z-score yang sama, ada bagian yang kecil. Nah, bagian yang kecil ini yang kita sebut sebagai ekor atau tail. Lalu bagian yang ini, bagian D, adalah bagian di antara rata-rata dan Z-nya. Nah, bagaimana cara mengetahui luas daerah badan atau ekor untuk nilai z-score tertentu? Dari tabel ini kita bisa mengetahuinya. Misalnya kita ingin mengetahui berapa proporsi badan untuk Z 0,34. Ya. Kita cari Z di kolom A hingga menemukan angka 0,34. Kemudian kita urutkan ke kanan hingga kolom badan atau body. Ya. Di situ kita mengetahui bahwa proporsinya adalah 0,6331. Nah, bagaimana dengan ekornya? Kita geser lagi ke sebelah kanan. Nah, ini adalah proporsi untuk bagian ekor untuk z-score sebesar 0,34. Yaitu 0,3669. Ya, jadi itu kalau misalnya z-score-nya adalah 0,34, kita mau tahu proporsi badan atau body, kita bisa lihat di sini, ya. Jadi besar atau luas daerah ini atau proporsi daerah ini, persentase daerah ini itu sama ya. Itu seluas 0,6331. Sementara daerah ini luasnya atau proporsinya atau persentasenya itu 0,336 atau 36,69%. Sementara bagian ini adalah 0,1331. Itu ya, mudah ya. Oke, sekarang kita lihat contoh ini ya. Di sini ada dua grafik, A dan B. Kita lihat dulu yang A. Di sini ada angka z-score positif 0,25. Nah, daerah yang menjadi body adalah yang paling besar. Dengan demikian, daerah yang menjadi body di sebelah kiri ini adalah yang sebelah kiri ini. Sementara yang lebih kecil ini menjadi ekor atau tail. Sementara kalau di grafik B, angka minus 0,25, ya, yang menjadi badan itu adalah yang sebelah kanan. Ini adalah yang lebih besar, ini menjadi badan atau body. Sementara daerah yang lebih kecil ini yang menjadi ekor atau tail. Ya. Kalau kita cek di tabel, 0,25 itu daerah badannya adalah 0,5987 dan ekornya 0,4013. Ya. Jadi luas daerah ini adalah 0,5987 dan yang ini 0,4013. Karena distribusi normal ini simetri, maka untuk Z negatif, proporsi badan dan ekor akan sama dengan Z positif. Ya. Jangan cari yang negatif di dalam tabel, semua di dalam tabel itu isinya yang positif. Ya. Jadi di dalam tabel ini tidak ada Z negatif, semua positif. Karena yang negatif itu sama dengan yang positif, hanya lokasinya saja yang berbeda. Oke, jadi dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa tabel unit normal itu berisi daftar hubungan di antara lokasi z-score dan proporsi dalam suatu distribusi normal. Jika z-score-nya diketahui, kita dapat mencari proporsinya. Sebaliknya, kalau kita tahu proporsinya, kita juga bisa menggunakan tabel yang sama itu untuk menemukan lokasi z-score-nya. Ya, jangan lupa di materi bagian pertama kita sudah membahas bahwa untuk distribusi normal, istilah probabilitas itu setara atau ekivalen dengan proporsi. Yuk, mari kita lihat contoh soal dari halaman 170. Berapa proporsi dari distribusi normal
untuk nilai set score lebih besar dari Z sama dengan 1? Pertama, apa yang kita lakukan? Kita buat dulu gambarnya, ya. Kemudian yang ditanya adalah area yang lebih besar dari Z sama dengan 1. Ini kita beri tanda seperti ini. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang ditanya ini membuat bagian ekor. Ya, adalah bagian ekornya. Jadi kita cek di tabel B1. Ya. Untuk Z sama dengan 1, kita cari bagian ekornya. Ternyata hasilnya 0,1587. Berarti jawabannya adalah 0,1587 atau 15,87%. Gitu ya. Kita lihat contoh lain masih di halaman 170. Untuk distribusi normal, berapa peluangnya memilih nilai Z-score yang kurang dari Z sama dengan 1,5? Pertama-tama selalu usahakan untuk membuat gambarnya. Dari pertanyaan ini kita ketahui bahwa yang ditanyakan adalah area untuk Z yang lebih kecil dari 1,5. Berarti ini adalah area badan atau body. Selanjutnya kita cek di tabel, kita cari Z 1,5 dan body, ya, atau badan. Kita dapat 0,9332. Jadi jawabannya adalah 0,9332 atau 93,32%. Begitu ya. Yuk kita lihat contoh yang sedikit berbeda masih dari halaman 170. Berapa proporsi dari distribusi normal yang berada pada ekor tail di bawah Z sama dengan minus 0,5? Nah, apa yang pertama kita lakukan? Kita buat apa dulu? Gambar, Bu. Betul sekali. Kita buat gambar distribusinya dulu ya. Nah, dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa yang dicari di bagian tail ini ada di sebelah kiri. Ya. Nah, kita cek di tabel. Ya. Jangan cari minus 0,5, tapi kita cari 0,5. Ya. Lalu kita cari tail 0,3085. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa jawabannya adalah 0,3085 atau seluas 30,85%. Jawabannya. Nah, kalau kita lihat perbandingan dari 3 gambar yang tadi kita sudah bahas ya. Contoh yang pertama tadi kan kita mencari daerah yang di atas Z sama dengan 1. Lalu yang kedua daerah Z di bawah 1,5. Sementara yang ketiga tadi daerah di bawah Z minus 0,5. Gitu ya. Nih, kita lihat perbandingannya tadi. Oke, kita lihat contoh lain. Sekarang dari halaman 171. Berapa nilai set score yang memisahkan 10% nilai tertinggi dari sebuah distribusi normal? Berdasarkan 3 contoh sebelumnya, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Apa yang harus kita lakukan? Kita Gambar buat distributor, distribusi. Gambar, Bu. Bukan distributor ya. Distribusinya dulu. Oke, kalau distributor tuh jadi kayak sales ya. Gak apa-apa ya, kita pagi-pagi ketawa dulu ya. Nah, kita buat dulu distribusinya gambarnya ya. Lalu yang ditanya adalah yang 10% tertinggi. Berarti kan yang sebelah kanan ini kan. Sisanya ini yang lebih luas adalah seluas 90%. Nah, yang ditanya adalah sekarang berapa set skornya?
Bagaimana caranya? Karena di tabel tadi itu bentuknya bukan persentase, jadi kita ubah dulu. 10% ini menjadi 0,1. Nah, karena di tabel tadi ada 4 angka di belakang koma, jadi kita tambah 0,1000 supaya kita lebih presisi. Ya. Nah, kemudian kita cek di tabel. Karena di bagian ekor, maka kita cari di kolom tail. Yang paling mendekati 0,1000. Ternyata tidak ada yang sama persis. Yang paling mendekati adalah yang 0,1003. Ya. Oleh karena itu kita telusuri ke sebelah kiri, kita dapat Z-nya 1,28. Berarti Z yang memisahkan 10% daerah tertinggi itu adalah Z 1,28. Gimana? Bisa ngikuti kan? Yuk kita coba lagi contoh soal yang sedikit lebih rumit ya. Masih dari halaman 171. Berapa nilai-nilai Z-score yang akan membatasi bagian tengah dari sebuah distribusi normal sebesar 60%? Pertama-tama, apa ya yang perlu dilakukan? Kita buat gambar distribusi, Bu. Betul, distribusi ya. Nah, kita terjemahkan tadi, kita mau cari bagian tengah yang luasnya 60%. Ingat karena ini simetris, ya. Jadi kita bisa bagi dua 60% ini jadi 30% sebelah kiri, 30% sebelah kanan. Dan kemudian kita cari Z-score-nya. Z-score ini kalau dilihat kemungkinan besar dia Z-score yang sama tapi yang satu negatif. Ya kan? Karena dia simetris. Nah, sampai sini masih bisa ngikuti ya kenapa bisa dibagi dua. Kemudian kita cari sekarang di kolom apa ini? Body, tail, atau between? Kalau begini caranya. Dari gambar ini bagian mana yang kita cari ini? Kalau luas daerah ini. Body, tail, atau between? Between, Bu. Betul sekali. Ini bagian between ya. Nah, cari bagian between yang mendekati 0,300 karena tidak ada persen ya. Jadi cari yang 0,3000. Ternyata tidak ada yang sama persis. Yang paling mendekati adalah 0,2995. Nah, kita telusuri Z-nya adalah 0,84. Berarti Z-score-nya adalah minus 0,84 dan 0,84. Ini yang akan membentuk 60% bagian tengah distribusi. Gitu ya. Kalau kita lihat gambar dua yang tadi, dua contoh soal tadi, ya, yang pertama tadi kita mencari 10% tertinggi, yang kedua kita mencari 60% yang membatasi bagian tengahnya. 60% tengah. Ya. Oke. Nah, sekarang ada learning check. Oke, siapkan annotate-nya ya. Yuk kita baca soalnya ya. Tentukan proporsi bagian kurva normal untuk Z lebih besar dari 1,5. Nah, ini silakan coba cari di tabel. Ya. Kalau proporsi bagian kurva untuk yang lebih besar dari 1,5 ini berarti yang kita cari apa nih? Kalau digambar. Gambar dulu ya. Berarti yang kita cari apa? Body, tail, atau between? Tail. Betul, tail ya. Karena Tail, Bu. betul, tail.
Betul sekali. Nah, coba cari di tabel tail untuk 1,5, z-score 1,5. Iya, bagus. Bagus, silakan. Bagus. Siapa lagi yang mau mencoba menjawab? Ya. Oke. Good. Ya, oke. Kita lihat ya jawabannya ya. Jawabannya adalah ya 0,0668 ya. Bagus sekali. Good. Bagus. Nah, sekarang kita lihat. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Yang pertama, untuk setiap z-score negatif, bagian ekor selalu berada di sisi kanan. Benar atau salah? Kedua, jika kita mengetahui probabilitasnya, kita akan dapat menemukan z-score. Benar atau salah? Bagus. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau menjawab? Iya. Good, bagus. Wah, ada yang ngetik. Bagus nih. Sudah makin canggih ya. Bagus, bagus. Sip. Mantap. Baik, kita lihat ya jawabannya ya. Oke, iya yang pertama itu salah ya. Karena z-score negatif itu ekornya pasti di sebelah kiri. Sementara kalau kita tahu proporsinya dalam tabel, kita bisa cari z-score-nya ya. Seperti yang tadi sudah kita coba ya. Kita tahu proporsinya 10% teratas, kita tahu z-score-nya di sebelah kirinya. Oke, good, bagus. Adakah yang mau bertanya sebelum kita masuk ke bagian ini? Ada pertanyaan? Silakan. Belum ada? Masih? Belum ada, Bu. Oke, good. Masih bisa diikuti ya. Kalau gitu kita sekarang lanjut ke bagian ketiga ya. Bagian ini itu mengupas tentang probabilitas dan proporsi untuk skor dari distribusi normal. Apa tujuannya? Setelah mempelajari bagian ini, kita akan dapat menggunakan unit tabel normal untuk menghitung peluang untuk nilai X tertentu dan skor X untuk proporsi tertentu dalam distribusi. Ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada beberapa hal yang harus kita ingat dulu. Yang pertama, probabilitas dalam tabel unit normal itu akan akurat jika skor berdistribusi normal. Sehingga bentuk distribusi itu harus selalu dipastikan dulu ya sebelum menggunakan tabel. Karena tabel itu hanya cocok untuk yang distribusinya normal. Yang kedua, untuk skor yang berdistribusi normal, itu langkahnya kita ubah dulu skor jadi z-score. Kemudian kita cari proporsi untuk z-score tersebut dalam tabel. Ya. Nah, untuk beberapa penelitian itu sangat penting mencari peluang untuk nilai X tertentu. Contohnya, diketahui bahwa skor AQ membentuk distribusi normal dengan mu 100 dan sigma 15. Berdasarkan informasi ini, berapa peluangnya peneliti secara acak mengambil seseorang yang memiliki IQ kurang dari 120? Ya. Kita lihat yang tadi, ubah dulu skor X menjadi Z-score, baru kemudian kita gunakan langkah yang tadi sudah kita pelajari ya.
mencari proporsi untuk z-score itu di dalam tabel. Ya. Nah, yang ditanya adalah IQ yang kurang dari 120. Karena rata-rata IQ itu sama dengan 100, IQ 120 itu ada di sisi kanan. Karena yang dicari adalah bagian distribusi yang kurang dari IQ 120, maka bagian yang diberi warna adalah bagian yang kurang dari 120. Bagian yang berwarna ini membentuk bodi atau badan. Nah, untuk mencari peluangnya, kita ubah dulu. Ya. Kita cari dulu 120 ini sama dengan z-score berapa. Nah, caranya seperti yang sudah kita pelajari dulu di materi z-score. X-nya 120, mu-nya 100, sigma-nya 15. Jadi kita dapat z-score untuk X 120-nya adalah 1,33. Ya. Nah, kemudian kita cari di tabel. Peluang untuk ini menjadi body ya, karena dia lebih besar. Peluang untuk z-score 1,33 itu adalah 0,9082. Berarti luas daerah ini sebesar 90,82%. Itu ya. Kita lihat contoh soal jadi halaman 174. Departemen yang mengelola jalan tol melakukan penelitian kecepatan mengendarai mobil di satu bagian persimpangan antar provinsi. Mereka menemukan rata-rata kecepatan mu 58 mil per jam dan sigma 10. Distribusi mendekati normal. Dari informasi ini berapa proporsi mobil yang berjalan dengan kecepatan di antara 55 sampai 65 mil per jam? Nah, kita pertama-tama itu membuat dulu gambar. Ya. Rata-ratanya 58, yang kita cari tahu adalah 55 dan 65 daerah ini. Ya kan? Kemudian kita ketahui sigmanya sebesar 10. Nah, untuk mengetahui proporsi daerah ini, kita harus mengetahui dulu titik 55 dan 65 ini sama dengan nilai z-score berapa. Oleh karena itu, yang pertama kita lakukan adalah mencari titik z-score ini. Ya. Kita hitung seperti tadi, kita temukan bahwa 55 ini sama dengan z-score minus 0,3. Kemudian kita cari juga z-score untuk 65. Kita peroleh z-score-nya sebesar 0,7. Ya. Jadi sekarang kita bisa lihat z-score yang kita cari nanti di tabel adalah bukan minus ya, tapi 0,3 dan 0,7. Nah, kalau kita lihat di tabel itu bagian mana yang harus kita lihat? Yang body, tail, atau between? Yang mana yang harus kita Between, Bu. Betul, between. Jadi between 0,3 dan between 0,7. Ya. Lalu kemudian kita jumlahkan. Ya, jadi between 0,3 dan between 0,7. Kemudian kita jumlahkan. Kita dapat di tabel between 0,3 itu 0,1179 dan between untuk 0,7 itu 0,2580. Jadi total luas daerah ini adalah 0,3759. Ini hasilnya. Ya. Oke. Baik. Nah, kalau kita lihat di
dalam buku ya, hubungan antara probabilities, proportion, and percentile ranks ya. Ranking persentil itu merupakan presentasi individu dalam distribusi yang memiliki skor lebih kecil atau sama dengan skor tertentu. Jadi, pertanyaan tentang probabilitas itu dapat diparafrase sebagai pertanyaan tentang ranking persentil. Ini sama. Contoh, berapa peluangnya peneliti secara acak mengambil seseorang yang memiliki IQ kurang dari 120? Ini kalimat yang sama maknanya dengan berapa ranking persentil untuk IQ sama dengan 120. Ya, itu maknanya sama. Nah, untuk keduanya kita mencari proporsi dari distribusi untuk IQ yang kurang sama dengan 120. Ini notasi statistiknya. Ya. Oke, kita lihat contoh 100 dari halaman 175. Menggunakan distribusi yang sama dengan kecepatan mengemudi yang barusan kita coba tadi, ya. Berapa proporsi mobil yang berjalan di antara 65 dan 75 mil per jam? Mu yang tadi adalah 58 dan sigmanya 10. Kita buat dulu distribusinya. Kemudian yang ditanya adalah di antara 65 dan 75. Yang pertama kita cari dulu 65 ini sama dengan z-score berapa. Dari hasil perhitungan kita temukan 65 ini sama dengan z-score 0,7. Kemudian yang 75 ini sama dengan z-score 1,7. Ya. Nah, ini kita lihat ini z-score-nya. Kemudian kita cari di tabel. Nah, ini bisa menggunakan beberapa cara. Bisa kita mencari di tabel itu adalah bagian ekor. Jadi ekornya Z70 0,7 dikurangi z-score 1,7. Nanti kita akan menemukan area ini. Bisa juga menggunakan body. Body untuk z-score 1,7 dikurangi body untuk z-score 0,7. Nanti kita akan menemukan sisanya daerah ini. Bisa juga menggunakan between. Between untuk z-score 1,7 dikurangi z-score 0,7. Nanti kita sisanya akan sama. 3 cara itu akan menghasilkan hasil yang sama. Ya. Jadi ini saya buatkan contoh menggunakan ekor ya, tail. Jadi bagian tail dari z-score 0,7 dikurangi bagian z-score dari 1,7. Ya. Jadi saya cuma ambil contoh. Hasilnya adalah 0,1974. Ya, Anda bisa menggunakan tadi cara kalau Anda pakai body, ya bagian badan. Badan untuk 1,7 dikurangi body atau badan untuk z-score 0,7, nanti sisanya akan sama, hasilnya 0,1974. Dengan between juga sama. Ya. Ini beberapa cara ya, sama persis nanti hasilnya. Jadi kalau kita tahu zx, kita ubah dulu jadi z-score ya, tadi itu kan caranya yang tadi. Kita tahu x-nya, kita ubah dulu dari z-score. Dari z-score kita cari proporsinya menggunakan tabel. Ya. Sebaliknya kalau kita sudah tahu proporsinya, dari tabel kita cari z-score-nya, baru dari z-score kita ubah, kita cari x-nya. Itu langkah yang tadi sudah kita pelajari. Ya. Ini intisarinya. Jadi kita tidak bisa dari x langsung ke proporsi. Tidak bisa. Dari x ya. Jadi kan dari x ini kita cari z-score-nya, dari z-score kita cari proporsinya di tabel. Gitu. Ya, ini langkah yang tadi sudah kita pelajari. Oke, kita lihat contoh berikutnya dari halaman 176.
US Census Bureau melaporkan bahwa warga Amerika menghabiskan rata-rata MIU 24,3 menit untuk berangkat dan pulang kerja setiap hari. Dengan asumsi bahwa distribusinya normal dengan standar deviasi sigma sama dengan 10 menit, berapa menit yang dihabiskan oleh seseorang jika berada di 10% tertinggi secara nasional? Nah, ini selalu kita coba buat dulu gambarnya. Ya. Yang ditanya adalah yang 10% tertinggi. 10% tertinggi akan menghasilkan bagian ekor seperti ini. Ya. Kita lihat lagi pertanyaannya ya. Berapa menit yang dihabiskan oleh seseorang jika berada di 10 menit tertinggi? Nah, berarti yang ditanya itu adalah titik ini itu sama dengan berapa titik ini? Ya. Nah, kalau kita sudah tahu proporsinya dari diagram yang ini, kalau kita sudah tahu proporsinya, gunakan tabel tadi untuk mencari z-score. Baru setelah kita mendapatkan z-score, kita cari X-nya. Ya. Nah, karena kita sudah tahu proporsinya, kita ubah dulu proporsi 10% ini kan sama dengan 0,1000, ya kan? Kita cari berapa dia z-score-nya. Yang paling dekat ke 0,1000 adalah kalau di tabel tuh, tabel bagian kolom ekor, itu 0,1003 dan ini sama dengan z-score 1,28. Ya. Berarti z-score di sini 1,28. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ubah z-score ini menjadi X. Nah, caranya adalah 1,28 dikali sigmanya. Ya, karena kalau dari rumus z-score kan seperti itu ya. Kita dapat 12,8 poin. Berarti jarak dari mu ke titik ini sebesar 12,8 poin. Berarti titik ini sama dengan 24,3 ditambah 12,8. Jadi titik ini adalah 37,1. Gitu. Ya. Itu caranya. Oke, kita lihat halaman 177. Distribusi waktu perjalanan ke tempat kerja di Amerika adalah normal dengan mu sama dengan 24,3 menit dan standar deviasi sigma sama dengan 10 menit. Berapakah rentang nilai X agar kita mendapatkan 90% area di tengah distribusi? Sekarang yang kita cari itu adalah 90% di tengah. Berarti kalau kita gambar, daerah ini yang kita cari adalah yang sebesar 90%. Sisanya ini adalah 10% dibagi 2. Ya. Karena bagian sisa ini ditambahkan ini yang sama dengan 10%. Berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi, yang ini 10%, sisanya 90%. Sementara yang ini, sisanya kanan dan kiri 10%. Bagian tengah 90%. Nah, karena kita sudah tahu proporsinya, kita cari dulu proporsi ini sama dengan z-score berapa di tabel. Nah, karena di tabel tidak menggunakan persentase, hanya desimal, kita ubah dulu menjadi desimal. Jadi 90% sama dengan 0,9000. Nah, karena ini bisa dibagi 2, ya. Kanan dan kiri sama, maka yang bagian kanan dan kiri ini sebesar 0,4500. Tapi dari tabel itu tidak ada yang persis 0,4500, adanya 0,4495 atau 0,4505. Nah, untuk contoh ini saya pakai yang 0,4505, tapi menggunakan ini juga bisa karena ini sama jaraknya ke 0,500 ini sama besar. Oke, kita ambil pakai yang ini saja dulu untuk contoh ini, tapi nanti bisa pakai yang ini juga.
Nah, kalau dilihat di tabel, 0,4505 itu sama dengan z-score 1,65. Berarti titik ini minus 1,65 dan titik ini 1,65. Selanjutnya adalah mengubah z-score ini menjadi x. Ya, karena deviasinya 10, jadi kita kalikan, kita dapat 16,5 poin. Berarti dari 24,3 ini ke titik ini, itu jaraknya 16,5 poin. Ya, titik ini berarti sama dengan, titik ini sama dengan 24,3 ditambah 16,5. Jadi titik ini adalah 40,8. Ya. Sementara yang titik ini 24,3 dikurangi 16,5. Jadi titik ini sebesar 7,8. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba learning check ini. Ini ada yang sudah terlalu semangat ya, pakai annotate. Baik, kita baca. Untuk bergabung dalam organisasi Mensa ini adalah organisasi non-profit untuk orang-orang yang punya IQ minimal 130 dari Stanford Binet 5 ya. Jadi ini IQ yang sangat tinggi. Kita tahu bahwa Stanford Binet ini memiliki mu 100 dan deviasinya 15. Nah, berapa proporsi anggota populasi yang dapat bergabung dalam Mensa? Berapa ya? Caranya gimana? Kita cari dulu titik 130 itu sama dengan z-score berapa kalau di dalam distribusi. Siapa yang udah ketemu? Titik 130 itu sama dengan z-score berapa? Kalau mu-nya 100, deviasinya 15, digambar, berarti 130 itu z-score berapa ya? Plus 2, Bu. Betul, plus 2. 2. Ya, plus 2. Ya, betul sekali. Nah, sekarang langkah selanjutnya apa? Cari di tabel. Yang kita cari body, tail, atau between. Yang kita cari apa? Body, tail, atau between? Tail, Bu. Betul, tail ya. Betul sekali, tail. Jadi cari tail untuk z-score sama dengan 2. Berapa hasilnya? Ada yang malu-malu nih jawabnya ya. Titiknya kecil amat. Oke. Wow, ada yang gambar hati. Oke. Siapa lagi yang mau coba? Wih, kok jadi kayak gambar mata gitu ya? Kreatif. Loh, kok ada yang jauh sekali itu? Menjawabnya di kiri bawah. Kejauhan itu. Digeser dulu jawabannya. Mau jawab apa? A, B, C, atau D itu? Oke. Ada lagi yang mau jawab? Cari z-score di tabel ya. Z-score 2 di bagian tail. Hasilnya berapa? Oke. Kita lihat ya. Ya, betul sekali jawabannya ya. Hebat. Great. Good job, everyone. Oke, bagus. Kita lanjut ya.
Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Ya. Yang pertama, sangat mungkin menemukan skor X untuk ranking persentil dalam sebuah distribusi normal. Benar nggak? Yang kedua, jika mengetahui set score, kita dapat menemukan peluang untuk mendapatkan set score tersebut dalam suatu distribusi dengan bentuk apapun. Benar apa salah? Oke. Silakan yang lanjut, yang lainnya. Oke, itu. Ada yang udah bisa ngetik. Hebat. Aduh, apa lagi? Siapa lagi yang mau jawab? Great, ayo lagi, bagus. Mantap. Oke, kita lihat jawabannya ya. Ya, yang pertama benar ya, kita bisa cari set score untuk ranking persentil, lalu ubah menjadi X-nya. Yang kedua salah ya, karena kalau distribusinya menceng, maka probabilitasnya nggak akan akurat. Ya. Hanya khusus untuk distribusi normal. Ya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang mau bertanya? Ada? Lanjut kita? Lanjut, Bu. Oke, Lanjut, Bu. lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir ya. Bagian keempat, ini persiapan untuk statistika inferensial. Tujuannya adalah bagaimana probabilitas itu bisa digunakan untuk mengevaluasi efek dari sebuah perlakuan dengan mengidentifikasi hasil yang mungkin dan sangat mungkin keluar. Ya. Kita ingat bahwa penelitian itu dimulai dengan satu populasi yang berdistribusi normal. Ini yang ideal. Ya. Kemudian sampel diambil secara acak dan menerima perlakuan, ya seperti gambar. Nanti akan saya gambarkan untuk mengevaluasi perlakuan. Ya. Lalu probabilitas itu digunakan untuk menentukan apakah sampel yang diberi perlakuan itu berbeda secara nyata dari populasi. Ini saya gambarkan dengan ilustrasi berikut. Ya. Sebuah penelitian dimulai dengan sebuah populasi yang membentuk distribusi normal dengan rata-rata mu 400 dan standar deviasi 20. Sebuah sampel diambil dari populasi kemudian diberi perlakuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi pengaruh dari perlakuan tersebut. Nah, ini kalau saya gambarkan ilustrasinya ya. Jadi ada populasi berdistribusi normal, mu-nya 400, sigma-nya 20. Dari populasi ini kita ambil secara acak, kita dapatkan sampel. Ya. Nah, sampel ini kita beri perlakuan. Nah, ini biasanya adalah penelitian eksperimental. Ya. Kita beri perlakuan atau treatment sehingga sampel ini sekarang berubah menjadi sampel yang sudah diberi perlakuan. Ya, tidak sama lagi dengan kondisi awal. Nah, kalau kita gambarkan, ya, jika individu dalam sampel itu memiliki skor di sekitar 400, maka kita harus menyimpulkan bahwa perlakuan tersebut tidak memberikan pengaruh karena di sekitar mu ya. Sementara jika individu yang mendapat perlakuan memiliki skor yang berbeda secara nyata dari 400 itu, maka peneliti mendapatkan bukti bahwa perlakuan tersebut berpengaruh. Jadi, kita tahu bahwa perlakuan ini berpengaruh kalau hasilnya, ya, hasil si sampel yang sudah diberi perlakuan ini, itu jauh dari 400.
Kalau di sekitar 400 itu dia berarti masih sama dengan kondisi populasi awal, sehingga treatment ini tidak berhasil. Supaya treatment ini berhasil, kondisi sampel tuh harus jauh dari titik 400 ini. Nah, ini kita gambar seperti ini. Titik tengahnya itu 400. Ya. Nah, kalau yang dikatakan jauh secara statistik itu yang disepakati secara internasional tuh adalah kalau dia ekstrim 5%. Ya, kita ingat ya, ekstrim 5% itu kan pasti sedikit sekali ya proporsi di daerah ini. Nah, 5% ini adalah bagian kiri dan kanan ditambahkan, karena di bagian tengahnya itu 95%. Berarti daerah ini tuh 2,5%, ini juga 2,5%. Dan kalau kita lihat di tabel, bagian 2,5% ini ya, itu akan sama dengan z-score 1,96. Ya. Jadi titik Z1 minus 1,96 dan Z1,96 ini kalau si hasil sampel yang sudah diberi perlakuan itu ada di daerah ini, berarti perlakuan kita atau treatment kita itu efektif. Ya. Tapi kalau hasil yang ada di sekitar sini masih masuk dari 95% ini, berarti perlakuan kita tidak efektif. Begitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Materinya? Belum? Kalau belum, kita coba contoh soal berikut ya. Ini materi terakhir, jadi halaman 177 itu ada demonstration 6.1, nanti bisa dilihat di buku ya. Sebuah populasi berdistribusi normal dengan rata-rata mu 45 dan standar deviasi sigma sama dengan 4. Berapa peluangnya mengambil skor yang lebih besar dari 43? Dengan kata lain ya, sama ya. Berapa proporsi distribusi untuk skor yang lebih besar dari 43? Ini dua kalimat yang sama. Ya, peluang, proporsi distribusi sama. Gambarnya seperti ini. Ya. Yang ditanya yang lebih besar dari 43. Mu-nya 45. Deviasinya 4. Ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita hitung dulu z-score untuk angka 43 ini. Kita dapat z-score-nya minus 0,5. Nah, kemudian kita cari, karena ini membentuk body, kita cari di tabel untuk X lebih besar dari 43 ini atau z-score minus 0,5 ini, bodinya adalah 0,6915. Ya. Oke, berarti proporsi, pertanyaan tadi kan proporsi atau peluangnya lebih besar dari 43 itu adalah 0,6915. Oke, baik, ini adalah slide terakhir. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita masuk ke grup-grup ya, ke breakout rooms.